Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Ratu Salwa dengan NIM 2413010008. Saya akan menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Pola Pergaulan Mahasiswa di Lingkungan Kampus. Selanjutnya tentang penyebab. Penyebab pola pergaulan mahasiswa di kampus umumnya terbentuk dalam kelompok kecil berdasarkan kesamaan seperti jurusan, minat, atau daerah asal. Interaksi bisa bersifat aktif dalam kegiatan sosial maupun terbatas secara individual, serta didukung oleh komunikasi digital. Pola ini dipengaruhi oleh faktor kesamaan latar belakang, lingkungan kampus, kepribadian, gaya hidup, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya data awal. Mayoritas mahasiswa sekitar 40% bergaul dalam kelompok kecil yang tetap, sementara 30% aktif dalam organisasi dan memiliki jaringan lebih luas sebanyak 20%. Mahasiswa cenderung individualis dan sebanyak 20% mahasiswa cenderung individualis dan 10% lainnya memiliki pergaulan yang lebih terbuka lintas kelompoknya. Selanjutnya tentang literatur. Yang pertama, context features of artists details published in local dan he invests for journals in English. Edition how artists similar and difference. Metodenya pendekatan kuantitatif, analisis linguistik dan konten, dan temuan konstruksi nominal, dan cognitive content, topics only, dan metode. Yang kedua, association between college atau university, campus characteristics, and student body mass index. Metode pendekatan kuantitatif, analisis linguistik, dan konten. Temuannya terdapat hubungan antara karakteristik kampus dan BMI mahasiswa. Yang ketiga, the prevalence of evaluation, XT, and stress under associated factors in college students. Metodenya, penelitian ini menggunakan metode survei potong lintang dengan kuesioner pada mahasiswa, lalu dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan antara faktor, dan temuannya banyak mahasiswa mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan. Physical exist mental health problems and the attempts in university students. Tadi menggunakan kuesioner aktivitas fisik, kesehatan mental, dan percobaan bunuh diri dianalisis dengan statistik hubungan. Temuan aktivitas fisik yang lebih tinggi berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik, sedangkan aktivitas rendah meningkatkan risiko gangguan mental dan self-harm. Yang kelima, psychological distress among health professionals during the COVID-19 outbreak. Metodenya sekitar 24% mengalami stres dan 11% mengalami stres. Dipengaruhi faktor seperti stres melalui dan masalah keluarga. Dan temannya di stres cukup tinggi pada mahasiswa kesehatan saat pandemi sehingga perlu dukungan psikologi dan keluarga temukan. Keenam, effects of collective problem solving from face-to-face classroom on students learning from friends and interactive returns. Metodenya eksperimen, penerapan flipped classroom, analisis nilai atau hasil belajar siswa secara kuantitatif, analisis interaksi siswa saat kerja kelompok, dan temuannya siswa dengan flipped classroom memiliki hasil belajar lebih baik, interaksi antara siswa lebih aktif, dan kolaboratif, aktivitas pemecahan masalah meningkat. 8. Dynamics interaction between student learning behavior and learning environment meta-analysis of student engagement and its influencing factor. Metodenya analisis dari berbagai penelitian analisis hubungan antara variabel perilaku dan lingkungan. Temuan lingkungan belajar berpengaruh kuat pada keterlibatan siswa. Perilaku belajar siswa paling mengaruhi, dengan lingkungan belajar faktor eksternal dan internal sama-sama penting. 8.
closing the gap, the effects of reducing of complexity and uncertainty in collaborating on the quality of law. Income student, metode analisis kuantitatif pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dan temuan pendaftaran meningkat signifikan. Tingkat masuk kuliah juga naik 12% dan 27% ketidakpastian dan kerumitan sangat mengaruhi keputusan siswa. 9. Swing the core orders affective public and plan climate activist on TikTok. Metode analisis wawancara multimodal terhadap video dengan TikTok atau visual audio dan interaksi. Dan temuan konten iklim di TikTok menyebar lewat emosi dan humor, sehingga pesan bisa kuat tapi juga bisa kuat. 11. Interaksi sosial dan bentuk inklusivitas mahasiswa Papua dalam lingkungan kampus Sahara. Metode kualitatif dan temuan mahasiswa Papua memiliki bentuk interaksi sosial yang beragam. Terdapat dukungan sosial dari sebagian mahasiswa. 12. How to assess university campus planning case study based on students' spatio-temporal behavior. Metode kuantitatif dan temuan pola aktivitas mahasiswa sangat dipengaruhi desain ruang kampus. 13. Alat and class analysis of campus sexual violence experiences based on its form and consequences. Metode kuantitatif dan temuan terdapat beberapa kelompok pengalaman korban. Setiap kelompok memiliki tingkat dampak psikologis yang berbeda. Kekerasan verbal, fisik, dan psikologis sering terjadi bersamaan. Dampak utama terutama stres dan gangguan kesejahteraan mental. 14. Meta-analytic review of campus open space in relation to student well-being. Metode berbagai studi kuantitatif sebelumnya dan temuan ruang terbuka kampus berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mahasiswa. 15. Pendekatan perencanaan tata ruang untuk lingkungan dekat kampus dan pola pengembangan perumahan mahasiswa di Ontario, Kanada. Metode penelitian ini menganalisis dokumen perencanaan dari daerah-daerah terpilih di Ontario. Dari analisis ini, penelitian menemukan 4 pendekatan umum untuk merencana perumahan mahasiswa dan temuan minimal perintah di daerah Cuyajas soal perumahan mahasiswa. Diam-diam menghalangi pemerintahan cari cara harus buat ngerem membangunkan perumahan mahasiswa, arahkan perintah ngatur biar perumahan mahasiswa nggak gangguan area yang sudah ada bikin padat. Pemerintahan izin bangun gede-gedean buat nampung mahasiswa. 16. Factor of sexual harassment and intentional efforts to reported victimization in campus climate survey of student education institution. Metode kuantitatif dan temuan perempuan dan individu gender non-conforming lebih berisiko mengalami pelecehan seksual dibanding laki-laki. 17. A student chooses factor and having personalized learning in campus. Kampus manajemen sistem. Metode kuantitatif dan temuan memprediksi nilai dari risiko mahasiswa dengan akurasi. Memprediksi retensi dari rafut dengan akurasi. 18. Gender patterns of work on university campus in the United States menggunakan metode kuantitatif dan temuannya terdapat perbedaan signifikasi pola penggunaan riset antara laki-laki dan perempuan. 19. Patterns and validation of suatu kampus Unker yang menggunakan metode kuantitatif dan temuannya masih konservatif dan memiliki senjata lebih mendukung kebijakan membawa senjata.